Itu rumah 3 tersangka semua ya Pak ya? Iya. Kita langsung mulai nanti. Dilakukan penahanan nggak Bang setelah tersangka? Nanti sekarang penggeledahan dulu, acaranya ada penggeledahan ya. Jadi tahan aset tadi apa? Yang kita bawa Ada, apa? sudah ada beberapa dokumen, nanti kita akan umumkan. Sekira pukul 10.00 WIB oleh warga sekitar. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, personil Polsek Natar segera meluncur ke TKP. Pada saat di TKP ditemukan Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita yang pertama datang dari Kejati Lampung, periksa rumah mantan Kadis DLH Kota Bandar Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung menggeledah rumah milik mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Syahriwansyah. Aspidus Kejati Lampung Hutamrin secara langsung memimpin penggeledahan rumah milik Syahriwansyah ini yang ada di Jalan Mangkubumi nomor 99, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung pada Selasa 14 Maret kemarin. Pada saat penggeledahan rumah mewah tersebut, Hutamrin didampingi Kasih Penkum Kejati Lampung, Imada Agus Putra Adiana dan juga peserta tim Kejati Lampung lainnya. Selain itu, tim Satuan Khusus Pemberantas Korupsi dari Kejati Lampung tersebut juga membawa koper berwarna hijau. Tak hanya itu saja, aparat kejaksaan juga tampak menghadirkan tersangka kasus retribusi sampah DLH Kota Bandar Lampung itu, yang juga mantan Kepala DLH Bandar Lampung. Sementara Sri Ketua RT setempat tampak ikut mendampingi proses penggeledahan tersebut. Menurut Sri, tersangka Syahriwansyah ini perilakunya baik kepada masyarakat sekitar. Ia mengatakan dirinya dipanggil pegawai kejaksaan untuk mendampingi proses penggeledahan di rumah Syahriwansyah. Hasilnya sekitar 1 koper berisi berkas dokumen DLH Bandar Lampung disita dari rumah Syahriwansyah. Penggeledahan berlangsung sekitar 40 menit, dimulai dari pukul jam 2 siang hingga jam 3. Aspidus Kejati Lampung Hutamrin mengatakan penggeledahan atas perkara korupsi uang retribusi sampah DLH Bandar Lampung tahun 2019 sampai dengan 2021 dilakukan di 3 lokasi. Ketiga lokasi yakni di rumah Syahriwansyah mantan Kadis DLH Bandar Lampung, Haris Fadilah Kabid Tata Lingkungan DLH Bandar Lampung, dan Hayati pembantu bendahara penerima DLH Bandar Lampung. Hutamrin mengungkapkan pihaknya menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut dari rumah tersangka Syahriwansyah. Sebelumnya Kejati Lampung telah menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi uang retribusi sampah DLH Bandar Lampung tahun 2019 sampai dengan 2021. Hutamrin menjelaskan modus yang dilakukan ketiga tersangka dengan melakukan markup dan tidak melakukan penyetoran uang retribusi sampah DLH Bandar Lampung serta mendapatkan indikasi karcis retribusi sampah palsu. Hasil auditor independen telah ditemukan kerugian negara mencapai 6 miliar. Selain itu ada beberapa pihak yang juga sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 586.750.000 sehingga kerugian negara masih tersisa 6.339.000.000 rupiah. Ini kita melakukan 3 lokasi penggeledahan, yaitu di sini terus rumah Haris Fadilah, Ya. Ahes sama H. Mas, mobil, ya. 3 tempat yang kita melakukan penggeledahan. Nanti akan ke kantor. Satu lagi nanti ada kegiatan lagi. Secara umum apa yang dibawa sih Pak? Hah? Secara umum apa yang dibawa? Ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara. Ya. Ini terkait dengan kasus yang korupsi DLH sampah Pak. Iya dong. Itu rumah 3 tersangka semua ya Pak ya? Iya. Kita langsung mulai nanti. Dilakukan penahanan nggak Bang setelah tersangka? Nanti sekarang penggeledahan dulu, acaranya ada penggeledahan ya. Jadi tahan aset tadi apa? Yang kita bawa Ada, sudah ada beberapa apa? dokumen, nanti kita akan umumkan. Uang cash ada nggak Pak? Hah? Uang Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dokumen Dokumen apa semua aja, ya. Uang dolar ada nggak? Dokumennya dari ruangan Mari kalian ke kantor. Ada lagi satu Dokumen berita apa yang aja, gede Pak? nanti. Pak, yang kalian- Dokumennya Pak.
Diduga buang jenazah bayi di Rejosari, Polsek Natar amankan mahasiswi PTN di Lampung. Seorang warga menemukan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan di Dusun Ternate, Desa Rejosari, Natar, Lampung Selatan pada Selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul jam 11 siang. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus kantong kresek dan juga kain, sementara kondisi tubuhnya sudah membengkak dan juga membiru. Jenazah bayi perempuan itu ditemukan persis di belakang rumah Poniman. Adapun warga yang menemukan ialah Idayati, 60 tahun, warga dusun setempat. Berdasarkan dari keterangan Idayati ini, sekitar pukul jam 10 pagi ia mendengar suara anjing yang sedang berkelahi memperebutkan kantong kresek berwarna merah. Kemudian ia melemparkan batu ke arah anjing itu sehingga melepaskan kantong kresek dan juga berlari. Lalu ia mendekati kantong kresek tersebut dan karena penasaran ia melihat isi kantong yang mengeluarkan aroma sangat menyengat. Ia pun kaget saat tahu isi kantong kresek itu berupa mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Karena penemuan itu, Idayati langsung melaporkan peristiwa itu ke warga sekitar untuk meminta pertolongan. Kapolsek Natar Kompol Enrico Donald Sidrauk membenarkan penemuan mayat bayi di Desa Rejosari tersebut. Dan dalam tempo 2 jam, petugas Polsek Natar berhasil menangkap pelaku pembuangan jasad bayi tersebut. Pelaku berhasil diringkus pada Selasa 14 Maret sekitar pukul jam 1 siang. Penangkapan pelaku merupakan hasil dari keterangan warga yang melihat kejadian itu. Kapolsek menyebutkan terduga pelaku sudah diamankan di Mapolsek Natar guna menyelidiki dan juga mengetahui motifnya. Kompol Enrico menerangkan pelaku kondisinya masih lemah pasca melahirkan minggu lalu dan kemungkinan syok anaknya meninggal dunia. Selain itu, pelaku pembuangan jenazah bayi adalah mahasiswi PTN di Lampung. Personil Polsek Natar segera meluncur ke TKP. Pada saat di TKP ditemukan seorang bayi perempuan dalam keadaan meninggal dunia yang dibalut dengan kain berwarna merah muda dan plastik merah. Tidak jauh dari diketemukan bayi tersebut, terdapat sebuah lubang yang kami duga semula untuk mengubur dari jenazah bayi tersebut. Kemudian personil Polsek Natar segera berkoordinasi dengan pihak kesehatan setempat. Setelah itu kami perintahkan untuk jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan luar. Dan juga ada sebagian personil lainnya yang melakukan proses penyelidikan terkait identitas dari jenazah bayi yang baru diketemukan tersebut. Adapun hasilnya sampai saat ini masih sejauh itu. Apabila ada perkembangan, berita selanjutnya, pedagang sembako di Kota Bumi kehilangan motor dan juga 7 karung beras. Aksi pencurian motor di Lampung Utara kembali terjadi pada Selasa 14 Maret 2023. Kali ini korbannya adalah Awun, 52 tahun, yang merupakan pedagang sembako di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara. Sebelum peristiwa itu terjadi, menurut Awun ada seorang pemuda yang ingin membeli 37 sak beras yang disebutnya untuk bantuan program PKH kepada warga. Makanya pemuda itu memesan kemasan 10 kg untuk 1 sak berasnya. Akan tetapi karena tidak ada persediaan beras, Awun hanya mampu memenuhi 20 sak. Saeda, 20 tahun, yang merupakan pegawai Awun, mengatakan ia bersama dengan rekannya Eka Nurbaiti yang juga 20 tahun ini langsung mengangkut beras ke atas motor. Beras tersebut dibawa menggunakan kerombong dan juga diangkut menggunakan 2 motor. Saeda mengatakan pelaku meminta beras diantar ke Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Ia menjelaskan bahwa motor Honda Beat itu sementara temannya dibonceng pelaku menaik motor Supra X berplat nomor BE8336JF tahun 2009. Lalu sesampainya di Tanah Miring, pelaku bersama kawannya menurunkan beras 10 sak. Beras yang diturunkan itu di rumah orang dan bukan di rumah pelaku. Setelah diturunkan, pelaku langsung kabur membawa motor Supra X. Selain motor, pelaku juga membawa kabur beras sebanyak 7 karung. Saeda mengaku sempat mencoba mengejar pelaku yang kabur ke arah Kota Alam, Kota Bumi Selatan, namun kehilangan jejak. Lalu Saeda dan rekannya pulang mengendarai Honda Beat dan memberitahu bosnya. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta dan korban akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Bumi.
Istri Karomani mangkir dari panggilan JPU KPK, saksi sidang dugaan suap PMB Unila. Sidang terdakwa Profesor Karomani CS terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 hadirkan 10 orang saksi. Semula JPU KPK berencana menghadirkan 12 saksi, namun 2 orang saksi mangkir dari persidangan tersebut. Adapun 2 orang yang tak hadir dalam persidangan adalah istri terdakwa Karomani, Enung Jurhati, dan serta seorang lagi bernama Mahfud Santoso. Adapun sidang lanjutan pembuktian dugaan suap PMB Unila tahun 2022 terhadap 3 mantan pejabat Unila ini digelar di Bagaimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa 14 Maret 2023 jam 1 siang. Diketahui saksi yang hadir dalam persidangan diantaranya ada Ahmad Fauzi, Imas Mastoh, Uum Marlina, dan Husnan. Kemudian ada Muhammad Anto, Gus Randewati, Happy Asasi, dan Diki Hidayat. Lalu ada juga saksi yang pernah diperiksa sebelumnya yakni Muailemin dan juga Kabiro. Bidang Perencanaan dan Humas Unila, Budi Utomo. Diketahui para saksi yang hadir diagendakan untuk dimintai keterangan dalam proses pembuktian perkara yang juga menjerat 3 terdakwa kasus korupsi PMB Unila. Adapun ketiga terdakwa yang dimaksud yakni mantan Rektor Unila Profesor Karomani, mantan Warek 1 Bidang Akademik Unila Profesor Heriandi, dan juga ex-Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Dan diketahui ini merupakan rangkaian persidangan ke-16 dan kasus yang menjerat mantan Rektor Unila Karomani CS. Dari 16 persidangan tersebut, JPU KPK telah menghadirkan lebih 65 orang saksi. Berita selanjutnya, perkampungan Cirawas Umbul Kunci, Bandar Lampung terancam ambles, 4 rumah rusak. Warga di perkampungan Cirawas Umbul Kunci, Bandar Lampung terancam bencana tanah ambles. Perkampungan Cirawas Umbul Kunci sendiri merupakan perkampungan warga di ujung kota Bandar Lampung yang lokasinya berdekatan dengan kawasan bukit Kabupaten Pesawaran. Kondisi kontur tanah yang labil membuat beberapa titik tanah di perkampungan Cirawas ambles. Amblesnya tanah ini mengakibatkan 17 kakak yang tinggal di sana ketar-ketir. Dari pantauan Tribun Lampung pada Selasa 14 Maret 2023, amblesnya tanah ini bahkan hampir mencapai 2 meter. 4 rumah terhitung sudah terdampak tanah ambles itu dan kerusakan kedalaman warga terlihat cukup parah. Kerusakan terlihat pada lantai rumah yang terbelah hingga memiliki lubang dengan kedalaman 1 meter. Lalu di bagian dinding rumah warga juga tampak terbelah. Kondisi demikian membuat rumah warga yang sudah terdampak tanah ambles terasa tidak kokoh lagi. Rumah mereka seakan-akan hendak roboh bila didorong, meski hanya dengan tenaga manusia. Dengan kerusakan itu, 13 orang penghuni di 4 rumah was-was sebab tidak ada lagi dari mereka yang tahu apakah keadaan tersebut akan menjadi lebih parah atau berhenti sampai di situ. Karena memiliki kontur tanah yang sama, warga lain dari perkampungan Cirawas nampak khawatir. Salah satu warga terdampak mengatakan mulai kejadian tanah ambles sejak sebulan terakhir. Namun saat itu tanah ambles belum berdampak apapun bagi warga karena kedalaman belum seperti sekarang. Dampak dari tanah ambles itu barulah dirasakan sekitar seminggu terakhir. Asep menjelaskan pada Selasa 14 Maret 2023, tanah mula terasa ambles sudah seminggu kemarin, tetapi 3 hari lalu baru dirasakan retak-retak di lantai dan juga dinding rumah. Kemudian semakin ke sini, kerusakan semakin parah sampai rumah bisa terbelah. Asep juga mengatakan saat ini keluarga terdampak tanah ambles ini belum melakukan perbaikan apapun. Sebab korban tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah. Sehingga yang mereka lakukan untuk mencegah bertambah parahnya kerusakan rumah hanyalah memasang penyangga dari palau kayu yang diikatkan dengan kawat. Asep dan keluarga berharap adanya uluran tangan dermawan dari pemerintah agar kediaman mereka bisa segera diperbaiki, terutama dari pemerintah. Sister Cell Mall Bumi Kedaton memberikan potongan harga Rp25.000 dan juga Rp50.000.
Sister Cell Mall Bumi Kedaton menggulirkan promo yang berlangsung hingga 31 Maret. Pegawai Sister Cell Mall Bumi Kedaton Oktariani mengatakan promonya adalah potongan harga Rp25.000 jika membelanja minimal Rp125.000 dan potongan harga Rp50.000 jika belanja minimal Rp200.000. Menurut Okta, pada Selasa 14 Maret potongan harga ini bisa didapatkan jika konsumen menukarkan voucher potongan harga. Ia mengatakan voucher potongan harga ini dibagikan oleh Sister Cell di sekitaran Mall Bumi Kedaton dengan tawaran langsung ke konsumen yang datang ke Sister Cell. Potongan harga ini berlaku untuk pembelanjaan barang Shopee Martin dan Burn dengan harga normal. Shopee Martin adalah produk tas, dompet, dan jam tangan. Sementara itu Burn adalah produk tas, dompet, jam tangan, dan kosmetik. Baik Burn maupun Shopee Martin adalah produk yang berkualitas, awet, dan juga harganya terjangkau. Tas, dompet, dan jam tangan Shopee Martin maupun Burn ini memiliki banyak warna menarik dan fashionable. Kemudian kosmetik Burn adalah kosmetik yang memiliki berbagai warna menarik dan nyaman untuk digunakan. Untuk tahu lebih lanjut mengenai Burn dan Shopee Martin, Tribuners bisa langsung datang ke Sister Cell Mall Bumi Kedaton. Adapun lokasinya ada di lantai Ground Mall Bumi Kedaton dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyefa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.